Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Febriansyah. Saya sedang mengambil mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengajar Pak Janu Ilham. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komputer server. Langsung aja. Eh, Komputer server adalah suatu unit komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan komputer. Komputer server akan melayani seluruh klien atau workstation yang terhubung ke jaringannya. Berdasarkan fungsi tersebut, bisa dikatakan bahwa komputer server adalah komputer induk. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable, dan RAM yang besar. Juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network operating system. Nah, di sini ada macam-macam server. Mungkin yang pertama ada server virtual. Server virtual itu adalah sebuah komputer fisik yang berkomitmen untuk permintaan pelanggan individu, dapat secara individual boot dan menjaga privasi komputer yang terpisah. Dan yang kedua ada server application, juga dikenal sebagai jenis middleware. Ia menempati sejumlah besar wilayah komputasi antara server database dan pengguna akhir, dan umumnya digunakan untuk menghubungkan keduanya. Yang ketiga ada server obrolan. Server ini berfungsi untuk pengguna bertukar data dalam lingkungan yang mirip dengan newsgroup internet, dan menyediakan kemampuan real-time diskusi. Yang keempat ada server audio atau video, menyediakan kemampuan multimedia ke situs web dengan membantu pengguna untuk menyiarkan streaming konten multimedia. Yang kelima ada server fax. Ini adalah salah satu pilihan terbaik untuk organisasi yang mencari sumber daya minimum telepon masuk dan keluar, tetapi perlu dokumen fax yang sebenarnya. Yang keenam ada groupware server. Ini adalah software yang dirancang yang memungkinkan pengguna untuk bekerja sama terlepas dari lokasi melalui internet atau intranet perusahaan yang berfungsi bersama-sama dalam susunan virtual. Yang ketujuh ada IRC server. Ini adalah pilihan ideal untuk mereka yang mencari kemampuan real-time diskusi. Terus yang kedelapan bisa dilihat ada daftar server. Nah, daftar server menyediakan cara yang lebih baik untuk mengelola suatu milis. Terus yang kesembilan ada server berita. Fungsinya sebagai sumber distribusi dan pengiriman untuk banyak kelompok berita umum, didekati melalui jaringan berita Usenet. 10 ada telnet server. Hal ini memungkinkan pengguna untuk logon ke komputer host dan menjalankan tugas sebagai jika mereka bekerja pada komputer remote. 11 ada server platform. Server platform adalah perangkat keras komputer atau perangkat lunak komputer dasar untuk sistem yang bertindak sebagai mesin yang menggerakkan server. 12 ada Samba server. Samba adalah protokol file sharing dan printer sharing untuk menyaingi protokol yang telah ada, yakni Novell IPX based. Yang ke-13 ada FTP server. FTP server adalah suatu server yang menjalankan software yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file, di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan dari FTP client. Ke-14 itu ada DNS server. DNS server adalah aplikasi service di internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address, dan salah satu jenis sistem yang melayani pemetaan IP address ke FQPN, Funny Qualified Domain Name, dan dari FQDN ke IP address. Terus yang ke-15 ada web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dan dari klien yang
dari klien yang dikenal sebagai web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Terus ada mail server yang ke-16. Mail server digunakan untuk mentransfer email pada jaringan TCP/IP atau bisa juga disebut sebagai perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respon atau atas permintaan yang dikirim via email. Juga digunakan pada Bitnet untuk menyediakan layanan serupa FTP. Yang ke-17 ada proxy server. Proxy server adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Yang ke-18 ada database server. Database server merupakan sebuah komputer yang dilengkapi dengan aplikasi yang berfungsi untuk menyediakan layanan penyimpanan data. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis sistem operasi yang digunakan untuk membuat server. Yang pertama itu ada Windows Server 2003. Windows Server 2003 merupakan sebuah versi sistem operasi Microsoft Windows yang ditunjukkan untuk pasar server korporat. Terus yang kedua ada Debian. Debian adalah sistem operasi bebas yang dikembangkan secara terbuka oleh banyak programmer sukarela yang tergabung dalam proyek Debian. Yang ketiga ada Red Hat. Red Hat adalah salah satu perusahaan terbesar dan dikenal untuk dedikasinya atas perangkat lunak sumber bebas. Dan yang keempat ada Windows Server 2008. Nah, Windows Server 2008 adalah nama sistem operasi untuk server dari perusahaan Microsoft. Sistem server ini merupakan pengembangan dari versi sebelumnya, yaitu Windows Server 2003. Kita lanjut. Aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat server. Yang pertama ada XMPP. XMPP adalah program aplikasi pengembang yang berguna untuk pengembangan website berbasis PHP dan MySQL. Yang kedua ada MPPPS. MPPPS merupakan aplikasi web server ciptaan Softacolus dan bisa digunakan baik sebagai web server localhost ataupun di-online-kan. Karena AMPPS sudah mendukung banyak pengaplikasian kontrol panel yang sudah dapat diakses melalui browser dan sudah terintegrasi dengan segala pengaturan seperti hosting, panel, dan juga dapat langsung mengatur domain setting dan sebagainya. Yang ketiga ada WMP. WMP adalah sebuah paket kumpulan software yang terdiri dari Apache MySQL, PHP MyAdmin, PHP, Perl, FreeType 2 dan lain-lain. Terus yang keempat ada Easy PHP. Easy PHP adalah software antarmuka WMP, Windows, Apache MySQL, PHP MyAdmin yang dapat menjalankan CMS website berbasis SQL di localhost Windows atau kurang lebihnya kayak offline gitu. Terus kita lanjut. Spesifikasi komputer yang dapat digunakan untuk membuat server. Oke. Yang pertama itu ada prosesor. Nah, prosesor yang paling umum digunakan sebagai prosesor untuk komputer server adalah seri Xeon dari Intel. Terus kedua, storage atau penyimpanan. Storage atau media penyimpanan jelas adalah kebutuhan paling besar untuk sebuah komputer server. Di situ juga dia berfungsi sebagai penyimpanan data. 3, konektivitas. Konektivitas untuk sebuah komputer server berbeda-beda. Dengan istilah konektivitas seperti yang biasa kita lihat di halaman spesifikasi smartphone terkini di tablet itu. 4, kartu grafis. Bisa dibilang ini adalah komponen yang paling rendah kebutuhannya. 5, power supply. Untuk komputer server tipe ekonomis biasanya hanya punya satu fix power supply. Jika dana Anda cukup, patut dipertimbangkan untuk memakai yang punya fitur
hot swap, redundant power supply. Kualitas power supply ini harus yang bagus. Terus yang keenam ada cooling system. Komputer server diharapkan untuk menyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari dalam setahun. Alias bisa kita simpulkan ini harus menyala terus-menerus sepanjang waktu. Tanpa cooling sistem yang mantap, komputer server Anda hanya akan bertahan beberapa waktu saja kalau nggak pakai cooling system. Yang ketujuh ada software. Ini dia bagian dari komputer server yang akan membantu Anda mengendalikan aktivitas di jaringan Anda, mulai dari setting jaringan, menata traffic dan bandwidth, mengawasi user, mengelola akun, menjaga keamanan data, dan banyak pekerjaan lainnya. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.